Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Televisi Nahdlatul Ulama dalam program Kabar NU Sepekan. Edisi 11 Agustus 2023 yang akan menemani Anda dengan sajian informasi seputar Nahdlatul Ulama selama satu pekan terakhir. Berikut informasinya. Informasi pertama dari Yogyakarta, Jumat 4 Agustus 2023. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar launching dan diskusi buku Proceeding of the R20 International Summit of Religious Leaders di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Peluncuran buku tersebut merupakan rangkaian event Asian IIDC yang digelar pada 7 Agustus 2023 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Dalam buku tersebut dimuat 47 makalah yang memuat catatan reflektif dan kesepakatan bersama para pemimpin agama sedunia atas refleksi munculnya konflik berlatar belakang sosial keagamaan yang merusak tatanan peradaban manusia. Hadir sebagai pembicara kunci, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf serta Guru Besar Harvard University, Profesor Dr. Mary Ann Glendon. Sedangkan forum diskusi menghadirkan sejumlah narasumber seperti Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Najib Aska, Dr. Timothy Samuelsa, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Al-Makin, Guru Besar Ilmu Politik UGM, Profesor Muhtar Masud, serta Profesor Robert Hefner dari Boston University. Berita selanjutnya, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat atau POROS menyelenggarakan penguatan kelembagaan dan kompetensi Dai-Daiyah NU dengan tajuk Elevating Millennial Dai Through Digital Literacy pada Minggu 6 Agustus 2023 di Gedung PBNU Lantai 8 Jalan Keramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 Dai-Daiyah NU yang berasal dari LDPWNU dan Badan Otonom NU. Ketua LDPBNU Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin menyampaikan penguatan tersebut merupakan hal penting sebagai implementasi dari amanat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf bahwa LDNU harus menjadi dapur yang merancang serta meracik kurikulum materi dakwah bagi Dai-Daiyah NU. Dari Bandung, Jawa Barat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan Bank Indonesia menggelar workshop pengembangan ekosistem halal value chain sektor pertanian dan perkebunan di Hotel Ibis Trans Bandung dan Pesantren Al-Ittifaq selama 4 hari dari Minggu 6 Agustus hingga Rabu 9 Agustus 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 pondok pesantren di bawah naungan RMI PBNU yang memiliki bisnis di sektor pertanian atau perkebunan dari sejumlah provinsi se-Indonesia. Workshop tersebut merupakan implementasi dari MOU antara PBNU dengan Bank Indonesia pada Desember 2022 lalu. Informasi berikutnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar Asian IIDC atau Forum Dialog Antar Agama dan Antar Budaya Tingkat Asia Tenggara yang dilangsungkan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Senin 7 Agustus 2023. Saat menyampaikan sambutannya, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyampaikan sebelum Asian IIDC digelar pada bulan November 2022 lalu, PBNU menyelenggarakan R20 atau R20 di Bali yang mempertemukan para pemuka agama anggota negara G20. Dalam agenda R20 tersebut, para pemuka agama dunia mengekspresikan keinginan untuk mengupayakan agar nilai-nilai agama, moral, dan etika serta nilai-nilai yang terinspirasi dari agama ikut mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik, baik domestik maupun internasional. Gus Yahya melanjutkan, para pemuka agama sadar bahwa dalam mengupayakan hal tersebut, pertama-tama yang harus dilakukan ialah kredibilitas agama harus dipulihkan dengan mengatasi sejumlah masalah yang terjadi antara agama satu dengan lainnya, utamanya terkait hal-hal yang cenderung memicu pertentangan dan konflik. Agenda Asian IIDC tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Masih dalam agenda pembukaan Asian IIDC, Presiden Joko Widodo menyinggung soal meningkatnya konflik di dunia dan tren banyaknya orang memilih tidak beragama berdasarkan sejumlah survei yang telah dirilis.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam ASEAN IIDC yang digelar oleh PBNU pada Senin 7 Agustus 2023 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Namun dengan maraknya konflik antar agama dan negara serta tren menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dunia terhadap agama, Presiden Jokowi meyakini masyarakat Asia Tenggara memiliki semangat keagamaan yang tinggi, terutama Indonesia yang masyarakatnya memiliki kepercayaan kepada Tuhan paling tinggi di dunia, yaitu mencapai 96% berdasarkan Pew Research Center. Presiden Jokowi menyambut baik agenda ASEAN IIDC yang berharap forum tersebut mampu menghadirkan kesepahaman antar pemuka agama di Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth and harmony. ASEAN IIDC PBNU mengangkat tema ASEAN Shared Civilizational Values, Building an Epicentrum of Harmony to Foster Peace, Security, and Prosperity, yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Kyaw Kim Horn, pemimpin agama dari kawasan ASEAN, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, menyampaikan salah satu muatan kurikulum pendidikan yang dirancang saat ini ialah untuk menjaga generasi muda dari paparan paham intoleransi. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam agenda ASEAN IIDC yang digelar oleh PBNU pada Senin 7 Agustus 2023 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Nadiem mengatakan topik yang diangkat dalam ASEAN IIDC merupakan salah satu prioritas utama Kabinet Presiden Joko Widodo. Ia melanjutkan setiap tahunnya, Kemdikbud melakukan survei nasional terhadap sekolah-sekolah terkait berbagai resiko terjadi di dunia pendidikan, seperti kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi. Nadiem menyampaikan melalui program Merdeka Belajar, kini pembelajaran di Indonesia memanfaatkan waktu belajar di luar kelas dengan berbagai materi pembelajaran, utamanya tentang toleransi antar beragama. Menutup materinya, Nadiem meyakinkan bahwa Indonesia telah siap mendorong ASEAN sebagai epicentrum of global growth dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika. Uskup Jayapura Yanuarius Theophilus Matopayu mengatakan Nahdlatul Ulama tidak hanya berdiskusi terkait masalah kemanusiaan di Papua, melainkan NU telah memberikan kontribusi nyata bagi Papua. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada panel diskusi pertama ASEAN IIDC PBNU dengan tema ASEAN's Role in Reinvigorating Unity Within Diversity yang dilangsungkan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Senin 7 Agustus 2023. Ia melanjutkan, di tengah kompleksitas dunia saat ini, dialog merupakan pilihan dan sikap paling tepat. Selain itu, dialog dan kerjasama antar penganut agama merupakan misi gereja saat ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam Konsili Vatikan Gereja Katolik. Menurutnya, sejarah telah mengatakan bahwa kekerasan tidak mampu menghentikan konflik yang terjadi di Papua, sehingga dialog menjadi jalan yang tepat untuk menghentikan konflik tersebut. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyampaikan sejumlah kesepakatan dan deklarasi hasil pertemuan antara pemuka agama se-Asia Tenggara dalam konferensi pers yang dilangsungkan usai rangkaian ASEAN IIDC di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada 7 Agustus 2023. Di antara deklarasi yang telah disepakati, terdapat persoalan yang mendapatkan penekanan khusus, yaitu tentang peran perempuan sebagai garda depan dalam membangun peradaban serta peran kaum muda sebagai pemegang masa depan. Beralih informasi berikutnya dari Padang, Sumatera Barat, PWNU Sumatera Barat menggelar pendidikan menengah kadar kepemimpinan Nahdlatul Ulama atau PMKNU Angkatan Pertama selama 5 hari dari Rabu 9 Agustus hingga Minggu 13 Agustus 2023 di Asrama Haji Kota Padang. PMKNU tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua PBNU Kiai Haji Miftahul Faqih melalui sambungan Zoom meeting mewakili Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Dalam arahannya, Kiai Haji Miftahul Faqih menyebut dengan kekuatan NU yang sangat besar, kaderisasi kepemimpinan sangatlah penting, sehingga para pemimpin NU mampu memastikan bahwa NU hadir memberikan manfaat di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua PWNU Sumatera Barat, Profesor Ganefri, mengungkapkan PMKNU PWNU Sumatera Barat tersebut terasa spesial, mengingat PWNU Sumatera Barat merupakan PWNU dengan klasifikasi B pertama yang mampu menyelenggarakan PMKNU.
Jumat 11 Agustus 2023 dari Semarang, Jawa Tengah. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama menggelar Nahdlatul Ulama Health Summit 2023 di UIN Wali Songo, Semarang. Agenda yang mengusung tema Orkestrasi Harokah Kesehatan mengawali abad kedua tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Nahdlatul Ulama Health Summit 2023 yang akan berlangsung dengan sejumlah agenda, diantaranya Rakernas Lembaga Kesehatan NU, Kongres Perhimpunan Dokter NU, Kongres Asosiasi Rumah Sakit NU, dan Kongres Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan NU. Tampak hadir dalam agenda tersebut Ketua PBNU Ning Alisa Wahid, Ketua LKPBNU Dr. M. Zulfikar As'ad, Ketua PWNU Jawa Tengah Kiai Haji Muzammil, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah Kiai Haji Ubaidillah Sodaqoh, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Rektor UIN Wali Songo Profesor Dr. Imam Taufik, serta pengurus wilayah dan pengurus cabang Lembaga Kesehatan NU se-Indonesia. Demikian kabar NU sepekan, sampai jumpa di edisi berikutnya.